dunia ikuti sunnah Nabi ini penting sekali. Allahu a'lam. Jadi tradisi khusus minta maaf, termasuk pada saat Idul Fitri pun tidak ada sebenarnya maaf lahir batin itu. Yang ada adalah para sahabat saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Artinya semoga Allah menerima dari kami dan dari kalian. Tentu saja orang-orang yang melakukan ini adalah perbuatan yang tidak disalahkan, kita tidak salahkan. Tetapi kalau mau murni sesuai dengan sunnah Nabi, maka tidak ada ibadah itu, ya. Berkumpul, saling bermaaf-maafan, acara itu dibuat dan ditaja setiap bulan Syawal, saling bermaaf-maafan, dan kemudian kadang-kadang diadakan pengajian juga. Intinya sebagai sebuah rutinitas yang dikerjakan di bulan Syawal. Yang kita tahu sejauh ilmu yang ada pada kita, Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan, menganjurkan, dan tidak pernah mempraktekkan, apalagi melazimkan. Setiap bulan Syawal selalu ada acara itu. Maka yang kita ketahui seperti itu. Hendaklah kita mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak membuat acara dalam agama ini yang tidak dibuat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadikannya sesuatu yang rutin. Kalau kemudian suatu saat kita berkumpul tanpa ada rutinitas, kemudian kita makan-makan bersama dan tidak kita nisbatkan itu kepada agama, itu sah-sah saja, boleh dalam agama kita. Kita ada keinginan untuk memberi kaum muslimin makan, lalu kita undang makan ke rumah, lalu kemudian kita makan. Setelah saya makan, orang yang makan pun mendoakan keberkahan makanan untuk kita yang telah mengundang mereka makan, lalu mereka pulang, boleh di bulan apa saja. Namun kalau sudah dikhususkan ada acara khusus di bulan khusus untuk suatu kegiatan khusus, dan itu dinisbatkan bahagian daripada agama, diikatkan kepada bahagian agama, maka butuh argumentasi yang jelas dan tegas dari Nabi bahwa itu adalah bagian daripada agama. Kalau tidak, dikhawatirkan masuk ke dalam perbuatan bid'ah yang Rasulullah SAW suruh kita untuk menjauhinya. Wallahu a'lam. Ustadz, halal bihalal dicontohkan Rasul, masalah ekspresi kesenangan pada hari Lebaran ini bukan masalah ibadah, tapi masalah tradisi. Yang masalah ibadah adalah masalah solatnya. Solatnya silakan anda solat sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Khutbah dulu baru kemudian solat dulu baru kemudian khutbah. Tidak boleh khutbah dulu baru solat. Ini melanggar. Tidak boleh tatkala solat pakai adzan dan iqamat, karena solat itu tidak ada adzan dan iqamat. Tidak ada namanya solat tahiyatul lapangan, nggak ada. Ya, ini semua ikut contoh Nabi SAW. Tapi kalau ekspresi tentang kesenangan pada hari tersebut boleh. Contohnya, ini saya sudah jelaskan perkataan Imam Son'ani, ya. Jadi boleh bersenang-senang pada hari Lebaran. Waktu hari Lebaran, ya, orang-orang Habasyah bermain-main di masjid sampai Rasulullah SAW panggil Aisyah, mau nonton enggak? Sampai Aisyah nonton. Mereka bermain-main apa di masjid. Maksud saya seandainya hari Lebaran ada lomba manjat pinang, itu nggak jadi masalah. Bersenang-senang hari tersebut. Tapi kesenangan orang Islam beda dengan umat-umat yang lain. Kalau kesenangan orang Islam dibuka dengan sholat. Waktunya sholat, dibuka dengan ibadah luar biasa, dibuka dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beda dengan umat-umat lain. Umat lain namanya hari raya mereka, senang-senang mereka murni duniawi. Nah, tapi bersenang-senang boleh, halal bihalal boleh. Ya, dan ini dilakukan di Arab Saudi juga. Seperti kita Jamiah Islamiyah hari kedua baru kita kumpul, semua mahasiswa dikumpulkan. Terkadang mungkin hari ketiga, hari kedua dikumpulkan makan-makan dari universitas. Karena hari pertama mungkin sibuk sama keluarga macam-macam, hari kedua kumpul mahasiswa semua makan-makan. Sampai kemarin setelah seminggu kalau tidak salah ada acara kumpul-kumpul. Namun namanya bukan halal bihalal, ya. Karena halal bihalal itu secara bahasa aneh maknanya. Halal karena halal. Maksudnya gimana? Ya. Tapi namanya kita kumpul-kumpul setelah apa? Setelah Id. Ini istilah orang Indonesia saja, halal bihalal. Dalam Arab tidak ada istilah ini. Tapi pelaksanaannya boleh-boleh saja. Enggak jadi masalah. Yang penting dijauhkan dari hal yang haram. Jangan sampai halal bihalal kemudian ikhtilat, putar lagu dangdut, ya. Nah, ini tidak boleh kalau sudah seperti itu. Saya dulu pernah menghadiri acara halal bihalal di satu tempat waktu saya masih dahulu belum ngaji. Ya, ada musiknya, kemudian ada kasidahnya sambil musik-musik mungkin biduan wanita dan macam-macam. Ini tidak boleh kalau seperti ini.
Tapi kalau kumpul-kumpul, kemudian mungkin acara makan, apalagi diselingi pengajian, boleh-boleh saja. Ini ekspresi kesenangan, boleh ya. Dengan cara apa saja, selama tidak melanggar syariat. Satu, apa dalilnya halal bihalal? Baik, apakah tidak bid'ah? Pertama, bid'ah itu apa? Itu dulu. Kalau sudah mengerti bid'ah, baru kita paham berarti selain itu bukan bid'ah. Jelas ya? Baik, bid'ah itu segala yang dinilai sebagai ibadah. Saya ulang, segala yang dinilai sebagai ibadah yang tidak ada dalil dan atau contohnya dalam agama. Segala yang dinilai sebagai ibadah yang tidak ada dalil dan atau contohnya dalam agama. Jadi kalau itu bukan terkait perkara ibadah langsung, maka kalaupun itu ada, itu bukan disebut sebagai bagian dari bid'ah. Paham? Baik, saya mau contohkan misalnya, mohon izin, mohon maaf, kita lihat pelan-pelan. Kalau saya makan ibadah bukan? Saya minum ibadah bukan? Rapat ibadah bukan? Ibadah. Baik, ibadah yang jenis apa? Kalau ibadah itu diatur dengan ketentuan, maka masuk pada mahdoh. Ada yang ghair mahdoh. Nah, ibadah yang mahdoh masuk dalam ranah ibadah, itu yang disebut dengan konteks ibadah. Itu nggak boleh kita ada-adakan. Salat itu ibadah, ada ketentuannya. Subuh 2 rakaat, kemudian Bapak Ibu kreatif jadikan 4 rakaat, itu bid'ah namanya. Jelas ya? Tapi kalau rapat itu bukan dari bagian ibadah mahdoh. Anda nggak rapat, Anda tidak dosa. Mau rapat silahkan. Ya, kalau untuk kebaikan ada pahalanya. Kalau Anda tidak kerjakan pun Anda tidak dosa. Olahraga itu bagian dari ibadah mahdoh, bukan bagian. Kalau Anda olahraga silahkan, tidak juga tidak berdosa. Maka itu dalam konteks kehidupan dunia. Segala hal yang terkait dalam konteks kehidupan dunia, maka hukumnya ibahah, boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang memerintahkan atau melarang. Nah, sekarang yang ibadah pun itu dibagi 4 bagian. 1, ada dalil, ada contoh. Kalau yang ada dalil, ada contoh, itu bukan bid'ah. Semacam sholat. Dalil ada, contoh ada. Kedua, ada dalil, contoh sementara. Izin, seperti kunut. Dalil ada, contohnya sementara. Setelah itu, ada pendapat Nabi tidak mengerjakan lagi, ada pendapat Nabi mengerjakannya. Tapi tidak pernah Nabi melarangnya. Ini bukan bid'ah. Jadi kalau ada orang kunut, itu bukan bid'ah. Yang kunut benar, yang tidak kunut pun benar. Karena Nabi pernah praktekkan keduanya. Yang salah, yang tidak sholat subuh. Baik. Yang ketiga, awas hati-hati. Ada dalil, tidak ada contoh sama sekali. Awas hati-hati. Ada dalilnya, tidak ada contohnya sama sekali. Baik, saya mau tanya pada Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf ya, mohon maaf. Kalau Bapak Ibu ingin zakat, pakai apa zakatnya? Halo? Uang, beras, Masya Allah. Tolong tunjukkan pada saya, Nabi pernah zakat pakai beras. Tunjukkan. Silahkan cari. Cari hadis Nabi zakat pakai beras. Saya yakin sampai kiamat kurang 2 hari, nggak akan ditemukan. Sehari lagi untuk sadar kita ngapain mencari, karena Nabi nggak pernah zakat pakai beras. Zakatnya Nabi pakai gandum, pakai kurma. Ya, lihat-lihat, gandum kurma. Contohnya gandum kurma. Ini nggak ada dalilnya zakat pakai beras. Lantas apakah orang kalau zakat pakai beras itu salah? Tidak. Kata Muawiyah, beras dengan zakat ini masuk pada kategori irtun, makanan pokok. Karena makanan pokok zaman Nabi itu adalah gandum dan kurma sampai sekarang, maka boleh kemudian zakatnya menggunakan gandum dan kurma. Sedangkan makanan pokok Bapak Ibu sekalian, apa makanan pokoknya? Oh, kalau saya nasi. Beras itu makanan pokok bagi hewan bertembolok, ya. Ayam itu beras, ya. Bebek itu beras. Baik, kalau saya nasi. Baik, nasi asalnya dari beras, maka dari situ dimasak boleh diberikan. Lihat, tapi dalilnya ada enggak? Tidak ada. Contohnya ada? Tidak ada. Tapi boleh, boleh. Itu namanya kias dalam urusan ibadah. Sekarang halal bihalal masuk kemana? Ini poinnya. Kalau tidak masuk dalam kategori yang 4 ini, bukan dari bagian dari ibadah, maka dia masuk dalam hukum umum. Dalam hukum umum apa? Dalam kaidah akhlak, bisa masuk ke silaturahim, bisa masuk dalam bab hubungan baik antar sesama. Teknisnya bisa macam-macam, silahkan. Bisa bersalaman, bisa bertatap muka, bisa berdiskusi dalam kebaikan. Jadi masuk dalam bab umum saja. Jadi kalau disebut bid'ah, tidak. Kenapa tidak? Karena bukan masuk dalam ranah ibadah mahdhah. Satu itu. Yang kedua, dia tidak dilarang oleh Nabi SAW. Yang ketiga, dia masuk dalam konteks ibadah dalam hal yang sifatnya umum, dalam hubungan silaturahim.
Tapi yang jadi masalah sebetulnya bukan halal bihalalnya. Yang jadi masalah, mohon izin ya, mohon maaf, bukan masalah hukum. Yang jadi masalah adalah kebanyakan orang halal bihalal tidak paham dengan esensi halal bihalal itu. Saya mau tanya pada Bapak Ibu sekalian, apa artinya halal bihalal? Halal bihalal itu kan bukan kumpul makan-makan. Orang pahamnya halal bihalal kumpul, makan, diskusi, selesai. Bukan. Halal bihalal itu halal. Dari kata al-hillu. Hillu itu apa artinya? Kalau di Arab, ada benang kusut misal. Kemudian akan diurai, supaya tidak kusut lagi. Setelah selesai, maka orang Arab akan mengatakan hillul ahbal. Benang sudah diurai. Kalau sudah terurai, jadi lurus lagi, maka dia akan berkata halalun, sudah tidak ada masalah. Nah, kalau Anda punya persoalan dalam kehidupan, kemudian itu diurai pelan-pelan, kemudian hilang masalahnya, maka disebut dengan hillul mushkilah. Masalah sudah selesai. Kalau masalah sudah tuntas, maka sifatnya disebut dengan halal. Karena itu kenapa makanan disebut dengan makanan halal? Karena tidak ada masalah di dalamnya. Kenapa hubungan suami istri halal? Karena tidak ada persoalan di dalamnya. Begitu Anda menempuh hubungan yang tidak tepat, maka ada persoalan di dalamnya seperti benang kusut tadi. Anda makan makanan yang haram, ada persoalan kusut di dalamnya. Membuat Anda pusing, banyak pikiran, banyak dihantui hal-hal dan sebagainya. Maka ini yang disebut dengan halal. Kalau ingin dipertemukan halal dengan halal, maka ditambah bi sebagai alat perekat. Harful ilsaq, huruf yang melekatkan satu dengan yang lainnya. Kalau disatukan jadi kalimat halal, bi halal, satu halal, kemudian direkatkan dengan halal lagi, ini artinya Anda membuat satu momentum untuk mengentaskan, meluruskan, mengurai segala jenis persoalan yang mungkin muncul antara satu momentum dengan golongan yang lainnya. Anda punya masalah A, punya masalah dengan B, begitu bertemu bagaimana masalah ini bisa runtut kembali, hilang, terurai. Ada persoalan di kantor, hilang. Persoalan di rumah, hilang. Persoalan pertemanan, hilang. Makanya orang-orang yang praktekkan halal bihalal, begitu dia datang dengan pulang, itu akan beda. Datang mungkin masih ada sekat. Datang mungkin ada persoalan. Kadang-kadang senyum sulit. Tapi begitu dipertemukan, konteksnya disebut halal bihalal, maka masalah itu semua terurai. Pulang, senyum dengan gembira. Pulang, tenang perasaan. Pulang, lapang di bawah. Itu yang disebut dengan halal bihalal. Paham sampai sini? Nah, konteks seperti ini masuk dalam ranah silaturahim. Jadi begitu bertemu, kasih sayang itu muncul. Ulama kita mengistilahkan dengan kalimat halal bihalal. Paham sampai sini? Baik. Di antara hadis nabinya, di At-Tirmidzi disebutkan, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahum qabla an yatafarraqa. Tidaklah dua orang muslim bertemu, kemudian saling bersalaman, kecuali sebelum keduanya berpisah, dosa-dosa yang ada di antara keduanya itu akan digugurkan. Ibu punya persoalan dengan teman yang lain. Ya, ketemu susah. Komunikasi jarang. Dipaksa oleh Allah sebelum meninggal harus beres dulu. Kadang-kadang dibuat momentum sampai ketemu. Kalau sudah sampingan gak mau selesai juga harus dibuat kemana lagi. Maka dipertemukan satu tempat tiba-tiba bersalaman. Itu begitu salaman, dosa di antara keduanya seketika digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang mau nyari dalil halal bihalal dalam Quran, nggak ada. Dalam hadis tidak ada. Karena tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Kalau gitu perbuatan halal bihalal ini bid'ah. Kan banyak orang bilang halal bihalal bid'ah. Kalau halal bihalal bid'ah, berarti yang ikut halal bihalal masuk neraka. Yang ngundang masuk neraka. Yang diundang masuk neraka. Yang paling panas nerakanya yang ceramah. Nah, jadi jangan terjebak pada casing. Karena tidak selama casing itu isinya tidak baik. Samalah seperti casing kongguan isinya rengginang. Samalah seperti bapak-bapak nanya sama istrinya, mana gula kita? Itu bang, di toples garam. Kenapa kau letakkan gula di tempat garam? Sama lah macam abang. Di handphone tuh nama laki-laki, rupanya isinya perempuan. Gitu. Jangan terjebak pada casing. Casingnya halal bihalal. Isinya apa? Isi halal bihalal itu isinya adalah silaturahim.